Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke wilayah Pantai Sanur di kota Denpasar. Tujuan kami akan melihat perkembangan revitalisasi dan pengembangan kawasan hotel Grand Ina Bali Beach menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan pertama di Indonesia yang mendukung program wellness tourism atau wisata kesehatan. Di kawasan Sanur ini sudah dilakukan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, yaitu Bali International Hospital. Pembangunan rumah sakit ini sudah dimulai sejak tanggal 27 Desember tahun 2021, yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Masuk ke dalam dulu ya. Jalan masuk ke area pembangunan Bali International Hospital ini sudah bagus dan tertata rapi dengan tanaman hijau. Setiap tahun sekitar 2 juta orang keluar negeri untuk berobat yang menyebabkan Indonesia kehilangan potensi perputaran uang hingga 97 triliun. Dengan kehadiran rumah sakit internasional ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali dan masyarakat juga tidak ada lagi yang pergi berobat ke luar negeri. Bali juga nantinya akan direncanakan menjadi tempat destinasi wisata kesehatan. Pembangunan rumah sakit berkelas internasional ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2023 dan mulai beroperasi di awal tahun 2024. Bangunan rumah sakit ini berdiri di lahan lapangan golf di dalam kompleks Hotel Grand Ina Bali Beach. Tahap awal akan dibangun 2 pusat layanan unggulan dengan teknologi canggih yaitu medical check-up dan onkologi, dan juga pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus kesehatan di wilayah Sanur ini nantinya akan ada 4 fase pengembangan yang akan memiliki berbagai fasilitas kesehatan berstandar internasional. Akomodasi kawasan ini juga dipersiapkan di antaranya hotel besar pertama di Bali, yaitu Grand Ina Bali Beach diremajakan yang dilengkapi dengan Bung Karno Convention Center. Selain Hotel Grand Ina Bali Beach, di kawasan ini juga akan diperbaharui Bali Beach Resort dan juga area garden yang akan ditata menjadi lebih fungsional. Di tengah area hijau kawasan hotel akan dikembangkan menjadi Ethno-Medicinal Botanic Garden yang terkoneksi dengan fasilitas kesehatan yang ada. Inilah suasana pembangunan rumah sakit internasional saat ini. Pengembangan wilayah kawasan ekonomi khusus kesehatan dilakukan PT Pertamina Bina Medica Indonesia Healthcare Corporation yang merupakan induk usaha rumah sakit BUMN dan bekerja sama dengan rumah sakit terbesar di Amerika Serikat, yaitu Mayo Clinic. Mayo Clinic sudah mendapatkan bintang 5 dari Centers for Medicare and Medicaid Services. Bangunan rumah sakit ini nantinya akan mempunyai 4 lantai dengan luas lahan 5 hektar dan luas bangunan mencapai 6 hektar. Bali International Hospital juga akan dikelilingi landscape tanaman tropis dengan rencana pengembangan untuk 250 tempat tidur rawat inap. Di sini juga nantinya akan tersedia layanan unggulan kelas dunia di sektor kardiologi, onkologi, neurologi, gastrohepato, ortopedik, dan juga medical check-up. Pembangunan rumah sakit saat ini terus berlangsung untuk mengejar target yang telah ditentukan. Pertamedica Indonesia Healthcare Corporation bersama Mayo Clinic juga merancang desain bangun, tata kelola dan budaya, layanan medis, quality assurance, dan juga akademik di wilayah kawasan ekonomi khusus kesehatan ini. Kami lanjut akan ke areal dekat pantai untuk melihat suasana peremajaan di kawasan Hotel Grand Ina Bali Beach.
Saat ini selama revitalisasi hotel berlangsung, untuk parkir pengunjung pantai bisa memarkir kendaraan di areal ini. Geelong Lodge Parker dekat pantai. Di sepanjang jalan menuju area hotel yang biasanya taman tertata rapi dan hijau, sekarang agak berdebu dengan adanya aktivitas proyek. Dari jalan terlihat tahap pembangunan renovasi Hotel Grand Ina Bali Beach saat ini sedang berlangsung. Kari Parker dulu ya. Inilah suasana Pantai Sanur di sore hari di depan Hotel Grand Ina Bali Beach yang sedang direnovasi. Di Pantai Sanur jangan lupa beli lumpia ya. Di sepanjang jalan pedestrian pantai ini dibatasi pagar pembatas proyek. Grand Ina Bali Beach adalah hotel BUMN yang menjadi salah satu tempat yang dikembangkan menjadi kawasan wisata kesehatan di wilayah Pantai Sanur. Selama renovasi hotel ini ditutup dan dihentikan operasionalnya kurang lebih sekitar 2 tahun ke depan. Hotel megah yang berdiri di pinggir pantai ini nantinya direncanakan berubah menjadi fasilitas kesehatan kelas dunia. Kawasan Sanur dipilih menjadi tempat wisata kesehatan, selain karena faktor sejarah yaitu hotel merupakan peninggalan di masa Presiden Soekarno, juga memanfaatkan keindahan Bali dalam pelayanan pasien untuk kesehatan kelas dunia. Hotel Grand Ina Bali Beach nama awalnya adalah Hotel Bali Beach, yang menjadi salah satu hotel tertua dan tertinggi di Bali yang mempunyai 10 lantai. Hotel ini dibangun sebelum adanya surat keputusan gubernur tentang ketentuan tinggi bangunan di Bali yang tidak boleh melebihi pohon kelapa atau lebih dari 15 meter. 3, 2, 1. Hotel Bintang 5 yang dibangun sejak zaman Presiden Soekarno direvitalisasi secara besar-besaran untuk pertama kalinya sejak dibangun di tahun 1963. Hotel ini juga menjadi hotel yang terluas di Bali dengan luas kawasan 41,26 hektar. Hotel bersejarah ini dibangun atas inisiatif Bung Karno dari dana pampasan perang zaman Jepang. Hotel juga dibangun oleh perusahaan konstruksi dari Jepang. Dan ini bagian sisi hotel dengan fasilitas kolam renang yang menghadap dan berdekatan langsung dengan wilayah pantai. Dan saat ini masih dalam proses renovasi. Direncanakan revitalisasi dan renovasi hotel ini selesai di bulan Agustus tahun ini, yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya. Hotel ini nantinya akan menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus kesehatan yang mendukung pelayanan di rumah sakit untuk pasien pasca berobat atau tindakan yang memerlukan kontrol, serta untuk fasilitas bagi keluarga yang mendampingi pasien sambil menikmati Bali sebagai destinasi wisata. Kami lanjut menuju ke arah barat melihat dari dekat lokasi Hotel Grand Ina Bali Beach yang saat ini sedang direnovasi. Akses ke lokasi proyek melalui jalan ini dan saat ini terbatas untuk umum. Di sekeliling proyek saat ini juga ditutup pagar papan berwarna putih.
Memasuki pintu masuk areal proyek di kawasan Sanur terdapat papan informasi terkait tata tertib memasuki areal proyek, papan informasi rambu-rambu K3, slogan lingkungan hidup dan juga terdapat pos security. Kantor Direksi KIT juga didirikan untuk memantau proyek di lapangan. Untuk keamanan, tampak tampilan gedung hotel yang direnovasi ditutup dengan paranet berwarna hijau selama dalam pekerjaan renovasi. Di depan bangunan hotel yang sudah ada juga sudah dibangun tiang-tiang beton yang menjadi konstruksi gedung baru. Dari area hotel, kami akan keluar proyek untuk melihat bagian luar yaitu infrastruktur jalan yang sudah selesai dibangun dan juga fasilitas lain yang akan ada di kawasan ini. Jalan menuju proyek hotel saat ini masih berdebu dengan aktivitas proyek meskipun di sepanjang jalan sudah ada tanaman. Dan ini menjadi infrastruktur jalan di dalam kawasan yang menghubungkan area hotel dan juga rumah sakit yang sudah tertata baik dengan tanaman hijau di sepanjang jalan. Kawasan ekonomi khusus Sanur ini 55% atau 22 hektar dari luas lahan akan merupakan kawasan hijau. Pengelolaan kawasan hijau akan dikembangkan dengan konsep kebun obat-obatan yang berbasis pada lontar usada Bali atau manuskrip pengobatan tradisional Bali yang menggunakan tanaman herbal lokal. Dan ini adalah area kebun raya Taman Usada. Taman dibangun di areal seluas 5,3 hektar yang akan dibangun kebun yang berisi tanaman usada serta infrastruktur. Nantinya di kebun tanaman usada ini terdapat 7 kelompok koleksi tanaman obat yang akan ditanam dan ditempatkan berdasarkan jenis tanamannya. Tanaman usada yang akan ditanam diantaranya tanaman usada buah yaitu belimbing wuluh, jeruk nipis, mengkudu, delima. Tanaman usada daun yaitu kelor, daun salam, daun kemangi, pegagan. Tanaman usada biji seperti jeruji putih, pinang, dan kersen. Tanaman usada umbi yaitu kunyit, temulawak, jahe merah, dan juga lempuyang. Tanaman usada akar yaitu pule, temu ireng, alang-alang, akar wangi, aren. Tanaman usada batang yaitu bambu tali, brotowali, paku ekor kuda kaku, dan juga tebu. Dan tanaman usada bunga yaitu tapak dara, kenanga, dewan daru. Untuk infrastruktur nantinya akan terdiri dari 3 zona. Zona 1 yaitu penerima yang nantinya ada pintu masuk dan juga balai penerimaan. Zona 2 yaitu pengelola, diantaranya akan ada restoran, kolam, dan artwork. Dan zona 3 yaitu koleksi yang nantinya akan ada taman rehabilitasi. Inilah hotel yang menjadi tonggak sejarah perkembangan pariwisata di Bali, khususnya daerah Sanur yang sudah sekitar 45 tahun memberikan pelayanan secara profesional bagi yang berlibur ke Bali. Semoga hotel ini tetap berjaya ke depannya dengan wajah barunya. Kawasan Sanur saat ini akan mengalami transformasi yang dulunya dibangun berdasarkan visi pariwisata yang dirintis Presiden Soekarno untuk memajukan Indonesia di panggung turisme internasional, sekarang akan menjadi destinasi wisata komprehensif yang menonjolkan wisata kesehatan. Harapan kedepannya semoga bisa mempunyai dampak luas bagi peningkatan ekonomi masyarakat lokal Bali pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Mayu Terrace Bali in Bravo, Indonesia. Kami lanjut akan mampir ke resto yang sering menjadi tujuan wisatawan lokal ataupun asing kalau ke daerah Sanur. Resto Italia yang sudah berumur 2 dekade ini menjadi bukti daerah Sanur sudah menjadi tempat wisata internasional favorit wisatawan asing sejak dulu. Kari parkir dulu ya. Parkir jauh, bakar kalori sebelum makan. Resto ini selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap harinya. Seperti saat ini pengunjung terlihat antri di depan resto. Yang biasanya disukai pengunjung di Resto Massimo ini pastinya es krim gelatonya yang dikenal enak, fresh, dan natural. Adonan gelato dibuat sendiri oleh Massimo Restoran termasuk kon dan juga cupnya. Ada banyak varian es krim yang tersedia di sini dengan berbagai ukuran cup.
Ada juga berbagai makanan ringan yang bernuansa Italia. Yee, es cream gelato udah siap. Tempat makan ini mempunyai konsep restoran pedesaan khas Italia dengan pemilik resto Mr. Massimo Sacco, seorang chef asal Italia. Tersedia berbagai menu makanan Italia dengan bahan yang digunakan fresh tanpa bahan pengawet. Adonan pasta dan pizza juga dibuat handmade tanpa menggunakan mesin. Makan appetizer dulu ya. Ruang makan cukup luas, tersedia juga ruang makan VIP dan juga area makan outdoor. Dan ini diantaranya makanan Italia dari resto ini. Buon appetito! Selain minuman standar, di sini juga tersedia minuman beralkohol. Di sini juga dijual selai dengan berbagai rasa. Ada juga cake dengan berbagai varian. Dan ada juga coklat dengan berbagai bentuk yang pastinya bercita rasa Italia. Bisa juga takeaway dengan kemasan yang cantik. Abis makan bayar dulu. Segitu dulu untuk video jalan-jalan kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.